Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas limit fungsi aljabar. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, Ananda diharapkan dapat memahami konsep limit fungsi aljabar serta dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar. Sebelum kita memasuki materi limit fungsi aljabar, perhatikan dulu tentang masalah keterbagian. Di sini ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Berarti untuk 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, jika ada 6 dibagi 0 itu sama dengan 0. Berarti jika 0 dikali 0 sama dengan 6. Apakah itu benar? Tentu pernyataan ini adalah salah. Kemudian 6 dibagi 0 sama dengan 1. Apakah benar? Tentu jika kita balikan ke perkalian, 1 dikali 0 apakah sama dengan 6? Tentu salah. Nah, hal ini karena setiap pembagi 0 itu berarti hasilnya bukan angka 0 atau 1, itu hasilnya tidak terdefinisi. Untuk setiap pembaginya 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian jika ada 0 dibagi 0 itu hasilnya adalah 0, berarti kalau dikalikan 0 dikali 0 sama dengan 0. Atau kalau misalnya ada 0 dibagi 0 hasilnya 1, ketika kita balikan ke dalam perkalian, 1 kali 0 sama dengan 0. Ini juga benar. Kemudian jika ada 0 dibagi 0 sama dengan 5, ketika kita balikan ke dalam perkalian, berarti 5 dikali 0 sama dengan 0. Ketiga pernyataan ini benar. Mau berapapun 0 dibagi 0 bisa menjadi hasilnya bisa berapapun. Maka ketika 0 dibagi 0 itu merupakan bentuk tertentu. Hal ini karena mempunyai kemungkinan banyak sekali nilai yang dapat dihasilkan. Nah, kita masuk ke limit fungsi aljabar. Nah, di mana limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, di sini ada ini dibacanya limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Nah, harus diingat ketika suatu fungsi itu tidak semua fungsi memiliki limit. Syaratnya suatu fungsi memiliki limit ketika limit kanan dan limit kiri itu sama. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Limit fx x mendekati A min ini tuh berarti dia dari sebelah kiri, kemudian kalau di sini ada A pangkat plus itu berarti dari sebelah kanan. Limit kanan dan limit kiri harus sama. Oke. Perhatikan contoh berikut. Contoh, limit x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kita cari tahu nilai limitnya berapa. Fungsi fx x kuadrat min 4 per x min 2 terdefinisi untuk semua bilangan real kecuali x sama dengan 2. Coba kita substitusikan nilai x mendekati 2 ini ke dalam fungsinya, atau kita ganti semua variabel x yang ada di fungsi ini dengan 2. Nah, ketika kita ganti semua x-nya dengan 2 menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2 sama dengan hasilnya adalah 0 per 0, di mana 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Berarti bisa dipastikan untuk x sama dengan 2, hasilnya tak tentu. Akan tetapi, jika nilai x mendekati 2, itu pasti akan ada nilainya. Perhatikan, misal kita x-nya ganti
mendekati 2 itu dari 1,9, 1,99, 1,99, berarti ini dari sebelah kiri. Kemudian kalau untuk di sebelah kanannya yang mendekati 2 itu berarti dari 2,1, kemudian 2,01, kemudian 2,0001 sampai dengan mendekati 2. Ketika kita sudah substitusikan nilai X-nya, yang ini itu hasilnya itu terlihat seperti yang di sini. Kemudian kita lihat atau perhatikan tabelnya, ketika dia dari kanan nilainya itu mendekati 3,99, berarti itu sudah mendekati ke angka 4. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri 4,001, berarti dia mendekati ke 4. Jadi bisa dipastikan limit kiri dan limit kanan ketika dia didekati dari sebelah kiri menghasilkan angka 4, kemudian ketika dari kanan dia pun menghasilkan angka 4. Jadi untuk limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X sama dengan 2, berarti hasil limitnya adalah 4. Kemudian cara untuk menentukan nilai limit fungsi. Untuk limit fungsi berbentuk limit fx x untuk X mendekati A, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita substitusikan dulu nilai A-nya. Jika hasilnya terdefinisi, maka limit fx mendekati A sama dengan limit fa. Jadi ketika kalian sudah substitusikan nilai A-nya, kemudian hasilnya terdefinisi, maka itu adalah hasilnya. Kemudian, jika fa atau hasil dari substitusi tadi tidak terdefinisi, maka nilai limit X mendekati A-nya tidak ada. Kemudian, jika kalian sudah substitusikan nilai A-nya, akan tapi hasilnya tak tentu atau 0/0, maka bisa kita lanjutkan pengerjaannya dengan faktorisasi atau mengalihkan dengan bentuk sekawan. Hal ini tergantung dari jenis soalnya. Jika jenis soalnya merupakan persamaan kuadrat, kita bisa memfaktorkannya. Akan tetapi jika soalnya itu merupakan bentuk akar, kita dapat mengerjakannya dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Perhatikan contoh nomor 1. Limit 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 untuk x mendekati 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mensubstitusi atau mengganti nilai x-nya, nilai x pada fungsi dengan 1. Kita ganti semuanya. Kita ganti setiap x-nya dengan angka 1. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 per 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2. Kemudian setelah itu kita hitung 2 ditambah 3 dikurangi 1 per 1 dikurangi 1 dikurangi 2. Hasilnya itu adalah 4 per min 1. 4 per min 1 berarti hasilnya adalah min 4. Ketika hasilnya seperti ini, berarti dia terdefinisi. Berarti hasil dari limit ini adalah negatif 4. Kemudian contoh selanjutnya, contoh nomor 2. Limit 3x dikurangi 1 per x kuadrat dikurangi 4 untuk x mendekati 2. Sama, langkah pertama yang kita lakukan adalah mensubstitusi atau mengganti nilai x pada fungsi ini dengan 2. Kita ganti nilai x-nya 3 dikali 2 dikurangi 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 4. Kita ganti nilai x-nya dengan 2 ya. Kita hitung 6 dikurangi 1, 3 dikali 2, 6 dikurangi 1 per 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5 per 0. 5 per 0 ini seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, di pembilangnya adalah 0, maka hasilnya dia tidak terdefinisi. Oke, contoh nomor 3. Limit x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 per x dikurangi 1
untuk X mendekati 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensubstitusi, mengganti nilai variabel X atau memasukkan X sama dengan 1 ke dalam fungsinya ini. Kita ganti setiap nilai X-nya dengan 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 5 per 1 dikurangi 1. Hasilnya 1 tambah 4 dikurangi 3 per 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, kalau hasilnya dia bentuk tak tentu, berarti kita lanjutkan pengerjaannya dengan cara memfaktorkan atau dengan mengalihkan bentuk sekawan. Karena di sini dia merupakan bentuk fungsinya persamaan kuadrat, berarti yang kita lakukan adalah dengan cara faktorisasi. Yang mana yang harus kalian faktorisasi yaitu untuk fungsi yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, masih ingat faktorisasi? Nah, kita tulis dulu fungsinya x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Kita harus tahu dulu mana a-nya, mana b-nya, mana c-nya. Ingat, a itu adalah koefisien untuk x kuadrat, b itu adalah koefisien untuk x, dan c itu adalah konstanta. Berarti sesuai soal ini, a-nya itu adalah 1, b-nya itu sama dengan 4, dan c-nya itu sama dengan negatif 5. Oke, kemudian setelah itu, kalian harus tahu untuk faktorisasi berarti nanti bentuknya akan seperti ini, di mana kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah yang B, dan kalau dikalikan itu hasilnya adalah A kali C. Berarti untuk nanti hasil jumlahnya itu harus sama dengan 4, dan kalau dikalikan hasilnya itu adalah sama dengan negatif 5. Berarti kita cari dua bilangan tersebut. Nah, kita daftarkan semua bilangan yang hasil kalinya itu adalah 5. Kita lihat dulu 5-nya. Oke, 1 kali 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, tapi di sini itu hasilnya harus negatif 5. Kemudian kalau ditambah itu harus hasilnya 4. 1 dengan 5 ini biar bisa menjadi positif 4, berarti kita harus menaruh tanda negatifnya di mana? Di 1 atau di 5. Ibu ulangi, 1 dan 5 ini supaya menjadi positif 4, kita harus menaruh tanda negatifnya di angka 1 atau di angka 5. Ya, betul, di angka 1. Negatif 1 ditambah 5 itu sama dengan positif 4. Kemudian kita kalikan, negatif 1 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah negatif 5. Berarti untuk faktorisasinya X ditambah 5, X dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti ketika kita sudah mengetahui faktorisasinya, kita bisa lanjut mengerjakan limit ini. Kalau misalnya dua-duanya pembilang dan penyebutnya persamaan kuadrat, berarti kalian harus memfaktorisasikannya 2 kali. Yang pembilang kalian faktorisasikan, yang penyebut kalian juga faktorisasikan. Karena yang bawah ini merupakan persamaan linier, tidak usah kalian faktorisasikan. Hanya yang pangkatnya persamaan kuadrat seperti ini bisa kalian faktorisasikan. Kita lanjutkan pengerjaannya. Nah, tulis lagi soalnya. Nah, setelah itu kita tulis limit untuk X mendekati satunya kita tulis lagi ya, karena nilai si X mendekati satunya belum kita substitusikan. Kita tulis X ditambah 5, X dikali X dikurangi 1 per X min 1. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Ya, hasil faktor tadi. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada dua suku yang sama, X kurangi 1, X kurangi 1. Nah, berarti karena ini pembagian, berarti kita bisa bagi X dikurangi 1 dengan X dikurangi 1 itu hasilnya adalah 1. Maka hasilnya tinggal X plus 5. Oke, setelah ini kita
ganti nilai X-nya dengan X mendekati 1. Berarti 1 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Begitu. Selanjutnya, contoh nomor 4. Limit 4 dikurangi X kuadrat ber 3 dikurangi akar X kuadrat ditambah 5 untuk X mendekati 2. Langkah pertama kita harus substitusikan dulu nilai X sama dengan 2-nya, X mendekati 2-nya. Kita ganti nilai X-nya dengan 2. 4 dikurangi 2 kuadrat per 3 dikurangi akar 2 kuadrat ditambah 5. 4 dikurangi 4 per 3 dikurangi akar 4 ditambah 5. 4 dikurangi 4, 0. Kemudian yang bawahnya 3 dikurangi akar 3, akar 9 maksud ibu. Oke, 0 per 3 dikurangi 3. Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 0 per 0. Dimana 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Berarti untuk bentuk tak tentu kita lanjutkan lagi pengerjaannya. Kita lihat bisa dengan cara faktorisasi atau mengalihkan dengan sekawan, tergantung dari tipe soal. Tipe soal contoh 4 ini merupakan bentuk akar, berarti yang cocok digunakan untuk contoh nomor 4 ini adalah mengalihkan bentuk sekawan. Oke, kita tulis lagi ulang soalnya. Ingat, yang sekawannya itu yang mana? Berarti dia yang memiliki akarnya ini. 3 dikurangi akar. Nah, untuk bentuk sekawannya berarti kita kebalikan dari si asalnya. Kalau asalnya dia tandanya di sini kurang, berarti bentuk sekawannya adalah positif. Kalau di sini asalnya positif, berarti bentuk sekawannya negatif. Nah, ini kan negatif ya. Berarti kita kalikan dengan bentuk sekawannya sama 3, yang berbeda hanya tanda operasinya. Ya, yang asalnya dia negatif, bentuk sekawannya itu adalah positif. Tujuannya dikalikan dengan bentuk sekawan itu apa? Untuk menghilangkan si akarnya. Oke, kita tulis 4 dikurangi X kuadrat dikali, terus ulang 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Kemudian yang bawahnya 3 dikali 3 itu kan 9 ya. Akar X kuadrat ditambah 5 dikali dengan akar X kuadrat ditambah 5, berarti akar dikali dengan akar kan, berarti pangkatnya kita tambahkan, dimana akar ini merupakan pangkat 1/2. Pangkat 1/2 berarti jadi pangkat 1. Kita bisa tulis atau si akarnya menjadi hilang. 9 dikurangi X kuadrat ditambah 5. Kita lanjutkan pengerjaannya. Nah, di sini kan 9 bisa dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 4 dikurangi X kuadrat. Nah, pada tahap ini kita bisa melihat ada yang sama, 4 dikurangi X kuadrat dengan 4 kurangi X kuadrat. Kalau ada yang sama berarti bisa kita bagi. Oke, hasilnya tinggal 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Setelah itu, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi. Nilai X sama dengan 2 ini ke dalam fungsinya. Berarti 3 ditambah akar 2 kuadrat ditambah 5. Yang asalnya X kuadrat jadi 2 kuadrat. Oke, 3 ditambah akar 2 kuadrat itu kan 4 ditambah 5. Berarti 3 sama dengan 3 ditambah akar 9. Hasilnya adalah akar 93, berarti 3 tambah 3 adalah 6. Oke, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Di sini ada 5 soal. Terus belajar, jangan pantang menyerah. Ibu ulangi lagi, untuk mengerjakan limit ini, kalian substitusikan X
mendekatinya, misalnya X mendekati 1, berarti kalian ganti variabel X-nya dengan 1 untuk nomor 1 ini. Kalau untuk nomor 2, kalian ganti variabel X-nya dengan 3, nomor 3 dengan 2, begitupun dengan selanjutnya. Jika hasilnya terdefinisi, seperti contoh soal nomor 1, berarti itu sudah merupakan hasilnya. Atau kalau misalnya hasilnya bentuk tak tentu seperti tadi 0/6, seperti contoh soal nomor 3 dan 4, berarti kalian harus lanjutkan lagi pengerjaannya. Bisa dengan cara faktorisasi atau mengalihkan bentuk sekawan. Oke, silakan dikerjakan latihan soalnya. Semangat, terus belajar, insya Allah kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye.